Kita percaya bahwa ini tidak sekedar slogan bahwa kebangkitan dan hidup itu sungguh ada, dan bicara mengenai kebangkitan maka ini terkait bukan hanya sekedar Yesus Kristus yang membuktikan dia bangkit dan hidup, tetapi pembuktian ini juga adalah gambaran masa depan orang percaya. Dari Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26, ya, menjadi perikop kita pada kesempatan ini. Dari Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kejadian berikut terjadi, ya, pada saat Lazarus akan dibangkitkan. Jadi Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 di sana berada pada sebuah situasi. Ya. Tapi kita ambil ayat ini dulu, bahwa kita aminkan Kristus itu kebangkitan, Kristus itu adalah hidup. Ya. Bicara tentang kebangkitan, hidup, ya, resurrection yang mengatakan hidup walau sudah mati kalau percaya, ya. Bahkan hidup, life, di sini Yesus bilang tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Dengan demikian ada terobosan dari apa yang dunia tidak bisa terobos, yaitu kehidupan kekal. Nah, namun yang menjadi masalah adalah banyak kali orang percaya hari ini tidak hidup dengan kuasa dan kebangkitan itu. Sehingga mereka hidup hanya apa adanya, tidak mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan tentunya hidup kekristenan bukan sekedar manifestasi, tetapi supaya Anda dan saya menjadi saksi. Ya. Dan untuk menjadi saksi yang efektif, maka harusnya kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, di sana bersamaan bertepatan dengan kejadian Lazarus mati dan mau dibangkitkan yang sudah sekian hari tersebut, ada gambaran tentang orang-orang pada masa itu yang diwakili Marta dan diwakili Maria yang sekarang ini mewakili gambaran gereja Tuhan. Ya. Di mana ada dua orang yang sama-sama percaya tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan tersebut. Saya nggak bicara tentang masa depannya, tetapi bicara tentang masa kini di mana Kristus sudah mengerjakan kebangkitan itu, tetapi yang percaya tidak mengalami kuasa itu. Ya. Ingat, saya tidak bicara tentang mengalami kebangkitannya, tetapi mengalami kuasa daripada kebangkitan. Nah, kalau bicara kuasa tentang kebangkitan, maka ini yang harusnya kita percaya bahwa pada akhirnya mereka yang punya hubungan dengan Tuhan harusnya berkumpul lagi dengan Tuhan. Namun tidak saja berhenti sampai di sana, bahwa kalau kita percaya, maka percaya itu artinya berdiri untuk bertumbuh. Kalau kita percaya, maka percaya itu harusnya hidup yang terus meningkat, di mana menjadi produktif. Nah, percaya itu juga punya pengertian diangkat, di mana dibuat Tuhan Anda dan saya bisa tidak sekedar hidup, tetapi menikmati hidup. Nah, menarik adalah di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ada kontra di sana. Ada orang Kristen yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus. Model ini adalah sama seperti Marta. Jadi sedikit saya mau sampaikan bahwa Maria, Marta dan Lazarus ini kakak beradik. Tapi urutannya yang mana memang datanya nggak komplit, ya. Tapi Alkitab menyatakan bahwa tiga ini bersaudara ini. Ya.
Dari Yohanes pasal 11, ya, lengkapnya ada di ayat 1 sampai ayat 44. Saya bacakan sedikit di mana di sana ada orang yang namanya Lazarus tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ini bersaudara tiga ini. Di mana Lazarus yang sakit dan kedua perempuan tersebut, Maria Marta, itu mengirim kabar kepada Yesus. Ya, di mana di sana informasi pesannya adalah Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Nah, ketika Yesus dengar kabar itu, di sana Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Nah, namun setelah Yesus mendengar Lazarus sakit, justru Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana saat itu dia berada. Jadi bukan buru-buru untuk datang, tetapi sengaja dia staycation di tempat di mana dia ada 2 hari lagi. Nah, lalu kemudian sesudah 2 hari tersebut, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ya. Nah, murid-murid itu kemudian berkata, percakapan mengatakan bahwa Rabi, orang-orang Yahudi di Yudea baru saja mencoba untuk melemparimu dengan batu, masa kau masih mau kembali ke sana? Ya. Dan percakapan terus berlanjut sampai akhirnya setelah sekian hari Yesus mendapati Lazarus. Ya. Nah, ketika Yesus tiba, Lazarus itu sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, Betania itu terletak dekat Yerusalem yang kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, di sana ada banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi kalau ingat Maria Marta ini saudaranya Lazarus ini pernah ada kisahnya mereka bertiga ini dengan Yesus di mana itu dicatat di Lukas 10. Ya. Nah, di Lukas 10 ayat yang ke-40 di sana tertulis sedang Marta sibuk sekali melayani, ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu. Ya. Gambaran orang percaya yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, modelnya seperti Marta. Ya. Di mana ini model agamawi yang selalu berkata bahwa Tuhan nggak peduli pada dia. Dia udah bikin semuanya, tetapi dia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya dan ketika itu terjadi, kelelahan juga terjadi, maka yang model begini berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah, menariknya begini. Ketika Yesus datang berurusan dengan kematian Lazarus, Yesus bertemu lagi dengan Marta dan bertemu lagi dengan Maria. Tetapi kelihatan di dalam percakapan yang tercatat di Yohanes 11 itu beda orang yang mengalami kuasa kebangkitan dan tidak itu terlihat jelas. Ya. Dari cara pandangnya, cara penyampaian dia bicara yang menggambarkan pola berpikirnya. Nah di sini kita akan lihat di mana Lukas 10 ayat 41 Yesus itu berkata kepada Marta, 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 ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jemaat Tuhan perhatikan ini, orang Kristen yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus, itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan khawatir dan menjadi orang yang menyusahkan diri dengan banyak perkara. Rempong ya, yang begini ya. Di modelnya adalah khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Khawatir, saudara, khawatir manusiawi, ya. Tapi sudah sampai pada level nyusahin diri dengan banyak perkara ini udah lebih repot lagi. Ya. Nah, karena itu modelnya begini. Ngaku percaya, KTP Kristen, kegiatan agamawinya banyak, ya.
melayani apa yang bisa dilayani, melakukan banyak hal yang bisa dilakukan, tampil dengan di berbagai selah acara, tetapi modelnya adalah, Tuhan, kau nggak peduli, saya capek, saya udah bikin ini banyak, begini begitu. Orang yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang berpikir bahwa nggak ada dia tuh semua nggak jalan. Nggak ada dia semuanya nggak mungkin. Karena dia semuanya bisa jalan. Karena dia semuanya bisa terjadi. Sehingga seolah kalau nggak ada dia semua nggak akan bisa terjadi berjalan dengan baik. Nah, orang-orang model begini penuh dengan khawatir. Orang-orang begini nyusahin diri dengan banyak perkara. Nah, model yang begini kelihatan ketika berada pada situasi. Ini yang saya bilang tadi, sebelum kejadiannya Lazarus, sudah ketemu dulu Yesus dengan Marta dan Maria. Dalam pertemuannya yang pertama, Yesus sudah bilang, Marta, Marta, kamu ini sibuk dengan banyak perkara, dan sibuk dengan kamu punya khawatir yang gak perlu kamu khawatirkan. Dan ketika kejadian kematiannya Lazarus, Yesus datang. Marta nyambut Yesus, terus ngomong, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Cuma Tuhan, orang Kristen yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang tidak paham dengan cara kerja Tuhan. Mereka yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan menjadi orang yang selalu gagal paham tentang cara kerjanya Tuhan. Makanya di sini Marta seolah sedang berkata, oh Tuhan, engkau terlambat. Coba saja Yesus enggak delay. Kau delay Tuhan. Makanya saudara saya mati. Coba aja kemarin, ini sebetulnya dia lagi nggak bilang, coba aja kamu kemarin ada di sini, tidak. Dia lagi bilang kau terlambat. Lalu modelnya begini nih, setelah Yesus berkata kepada Marta, Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya. Ini Marta nggak bilang, oh haleluya puji Tuhan. Nah, makanya kalau perempuan di dalam Alkitab digambarkan sebagai gereja Tuhan, tapi kalau mau digambarkan perempuan sebagai perempuan, udah parah deh. Perempuan yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus, pasti dia punya mulut rica-rica. Mulut perempuan yang suka baku melawan adalah perempuan yang tidak hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus. Dan ini tidak hanya sekedar perempuan, tapi orang percaya yang baku melawan dengan Tuhan adalah mereka yang penuh dengan kegiatan rohani, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Tadi udah pertama dia bilang, Tuhan terlambat. Lalu kemudian yang sekarang dia bilang begini, Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Maria jawab lagi, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kurang ajar kan ini perempuan mulutnya. Dia jawab Yesus, dia bilang begini, ya tahulah nanti kan bangkitnya kan. Waktu akhir zaman kan, tahu. Tahu. Saudara biasanya ciri-ciri orang sok tahu akan bilang kalau dia selalu tahu. Dan mereka yang hidup tanpa kuasa kebangkitan biasanya sok tahu. Makanya ujung-ujungnya hidup khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, sementara Yesus berkata, saudaramu ini akan bangkit. Marta jawab, ia tahu dia bangkit nanti waktu akhir zaman kan. Nah, yang berikut lagi, ini percakapan makin memanas ini. Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, angkat batu itu. Jadi memang kubur pada masa itu kan ditutupnya batu. Angkat batu itu. Nah Marta,
Ya, Alkitab mencatat Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya. Jadi ketika Yesus bilang angkat batu itu, ya harusnya kan Marta menyemangati para pria yang ayo angkat gitu batunya, angkat batunya. Tapi enggak. Ya. Marta bilang begini, dia komentar, Tuhan, ia sudah berbau. Ya. Sebab sudah 4 hari ia mati. Itu mungkin kalau di sebelah Yesus ada malaikat emosi tampilkan diri, malaikat bilang, "Hoi Marta, bukan Lazarus yang subau, kau punya mulut yang subau." Ya. Karena orang yang hidup tanpa kuasa kebangkitan Kristus, perkataannya bau bangkai memang. Ini dibilang, iya sudah bau, udah 4 hari dia mati. Ayolah pakai logikanya. Dengar ini, kuasa kebangkitan Kristus bukan tidak punya logika, tapi menerobos logika manusia. Karena harusnya Anda dan saya hidup dengan cara yang seperti itu. Penuh dengan terobosan, selalu dengan terobosan yang baru, dan tentunya terobosan ini karena maksud dan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, kebangkitan dan hidup itu bicara tentang menang atas maut. Kalau maut saja sudah dikalahkan, apalagi urusan yang lain. Musuh terakhir dan musuh terbesar kehidupan adalah maut, nggak ada lain. Ya. Kalau maut sudah dikalahkan, apalagi yang harus dilombakan. Maka itu harusnya kita orang percaya bukan lagi berkompetisi untuk menang, tetapi berjuang untuk mempertahankan kemenangan. Ya, mungkin kalau saya sederhanakan, bahwa ada orang-orang ya, yang sibuk memperjuangkan sesuatu untuk menang sementara, dia nggak sadar kalau sesungguhnya di dalam Kristus ada dan saya lebih daripada pemenang. Nah, karena itu, apalagi yang harus dilombakan? Jangan berlomba dalam arena orang dunia lagi. Yesus sudah menang atas maut. Ya. Tidak ada pertandingan lagi. Yang ada sekarang adalah mari kita hidup sebagaimana seorang juara itu hidup. Apapun yang Anda dan saya hadapi sampai hari ini dalam mengikuti Yesus, hiduplah sebagaimana seorang juara hidup. Seperti Maria, yang Alkitab berkata seorang juara itu memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 39. Sementara Alkitab mencatat, Marta orang yang direpotkan oleh khawatir dan banyak perkara yang menyusahkan. Lukas 10 ayat 39 di sana mencatat, Maria, di mana perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Wow. Ya, duduk dekat kaki Tuhan, ya, dan terus mendengarkan perkataannya. Inilah orang-orang yang memberi diri untuk tunduk. Anda mau alami kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidupmu? Beri dirimu tunduk. Dengarkan firman. Lakukan dan sabar untuk menjadi mengerti. Mengenal Tuhan secara pribadi. Setiap apa yang kita hadapi, kebenaran yang kita dengar, lakukan itu dan Tuhan akan beri Anda dan saya penjelasan. Sehingga beda respon. Ketika Lazarus mati, respon Marta beda dengan responnya Maria. Saudara, jubah Kristen kita bisa sama. Tapi ketika kuasa kebangkitan Kristus bekerja atau tidak bekerja dalam diri orang percaya akan membedakan. Respon terhadap situasi juga beda. Respon terhadap keadaan, respon terhadap pergumulan juga lain. Di Yohanes 11 ayat 20,
Di sana dicatat ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ya, Marta itu mendapatkan Yesus. Tapi Maria tinggal di rumah. Ya. Kenapa Maria tinggal di rumah? Karena Maria tahu kalau Yesus datang nggak perlu bantuan. Yesus bisa bereskan itu. Ya. Tapi kalau Marta ini memang caper ini. Mereka yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, tingkahnya banyak memang. Ya. Makanya waktu dia datang, bukannya dia mendukung Yesus, dia datang, dia encounter semua. Batu disuruh geser, dia bilang, ah, udah bau itu, udah 4 hari. Ya. Sementara Yesus bilang, nanti saudaramu bangkit. Iya udah tahu lah, nanti bangkit pasti di akhir zaman. Kurang ajar kan? Ya. Waktu Tuhan bilang, ada nanti yang perkara yang akan muliakan Tuhan lewat dia dan sebagainya. Nah, sementara Marta bilang, kamu terlambat sih Tuhan. Ya. Saudaraku, berhenti hidup salah paham dengan Tuhan. Mari mulai sekarang kita hidup dengan kuasa kebangkitan itu. Yesuslah kebangkitan. Roh yang ada ditaruh di dalam Anda dan saya adalah roh yang membangkitkan. Yang dalam pengertiannya adalah steadfast, berdiri dengan tegak, meningkat, diangkat. Inilah cara kerja kebangkitan. Ya. Dan Tuhan mau mengerjakan itu di dalam Anda dan saya. Makanya dikatakan, yang percaya walau sudah mati akan hidup. Kebangkitan. Makanya mustahil selalu ada untuk orang percaya. Anda dan saya hadapi kemustahilan tiap hari. Namun kuasa kebangkitan Kristus itulah yang menuntun Anda dan saya. Dari cara kita berpikir, cara kita merespon dengan perasaan, yang membuat Anda dan saya bisa tetap berdiri teguh, mengalami peningkatan hidup, dan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita, mengangkat terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, Yesus itu gak hanya kebangkitan, Yesus itu hidup. Life. Bertumbuh. Hidup itu bertumbuh, kalau nggak bertumbuh nggak hidup namanya. Hidup itu kalau bertumbuh dia produktif, kalau nggak produktif itu namanya liar. Ya. Bertumbuh tapi tidak produktif, itu liar. Hidup tapi nggak bertumbuh, itu namanya zombie. Ya. Nah yang hidup sesungguhnya Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya lewat kebangkitan Kristus, itu adalah pertumbuhan. Hidup yang produktif. Yang kemudian Anda dan saya dimampukan enggak hanya hidup, tapi diberi kuasa untuk menikmati hidup. Nah, akhirnya Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ini diproklaim oleh Yesus ketika situasi Lazarus bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jemaat Tuhan, saya bicara mengingatkan kembali setiap kita bahwa Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang menyelesaikan pekerjaan tangannya. Tidak pernah setengah-setengah. Ketika dia bertindak, sempurna semua hasilnya. Ketika dia merancang sesuatu, sempurna rancangannya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Allah yang selalu finishing well semua pekerjaan tangannya. Dan ketika dia taruh rohnya di dalam diri Anda dan saya, dia Allah yang tertarik untuk mengerjakan perkara besar melalui hidup Anda dan saya. Karena itu, jangan pernah kecilkan Tuhan. Karena otakmu yang terlalu kecil. Karena dia Allah yang maha besar. Ada yang saya yang mau percaya, yang mau masuk ke dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Anda akan lihat terobosan terjadi di bulan April ini dalam hidupmu. Terasa perjalanan dari bulan ke bulan. Saya nggak mau pakai kalimat tidak terasa. Ya, kalau bilang tidak terasa berarti kau dalam keadaan tidak sadar, koma. Ya. Terasa. Dari Januari terasa Tuhan memimpin kita. Terasa bagaimana Anda bergumul dengan pekerjaan. Anda yang menantikan sebuah janji.
Anda yang sedang bergumul dengan sebuah jawaban doa, terasa bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja. Dari Januari kita bisa terobos masuk di Februari, kita bisa masuk di bulan Maret, dan hari ini kita masuk terobos di bulan April. Percayalah, kuasa kebangkitan dan hidup dari Kristus bukan April Mop. Tuhan gak bercanda perkara kebangkitan dan hidup. Dia sungguh sudah berikan hidup itu buat Anda dan saya, supaya kita bukan sekedar hidup, tapi hidup luar biasa untuk kemuliaannya. Bahkan kuasa kebangkitannya menjanjikan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahan Anda dan saya untuk menjadi tertahan, menjadikan apa yang kita buat berbuah bagi kemuliaannya. Oleh karena itu, kalau kita sama-sama percaya kepada Yesus, jangan berhenti untuk mengikutinya. Mari terus berdiri dengan teguh, mari terus bertumbuh, sehingga kita mengalami peningkatan. Kita produktif. Saudara, Tuhan nggak janji Anda tidak disakiti. Kalau Yesus saja dikhianati, apalagi kamu dan saya. Kalau Yesus saja dihina, apalagi Anda dan saya. Begitu besar rancangan Bapa di sorga untuk Yesus jalankan. Begitu juga besarnya rancangan Bapa buat Anda dan saya. Karena itu jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan biarkan matamu hanya mampu memandang apa yang kau lihat. Mari berdiri dan terus bertumbuh. Semakin ditekan, semakin bertumbuh. Semakin dihambat, semakin merambat. Firman berkata, dari pengalaman Paulus bersama dengan Tuhan, ditekan tapi tidak tertekan. Ditindas tapi tidak tertindas. Hingga hidup ini terus mengalami peningkatan. Dan menjadi produktif. Ada tahu produktif? Produktif itu bukan sekedar berkegiatan. Tetapi semua kegiatan yang dilakukan itu berdampak. Itu namanya produktif. Tidak semua orang yang sibuk itu produktif. Marta itu sibuk tapi nggak produktif. Ya. Tuhan mau Anda dan saya produktif, dan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia produktif. Saya berdoa kamu nggak sekedar hidup masuk di bulan April, sekedar hidup jadi zombie, jadi produktif. Dan terus alami bagaimana Tuhan mengangkat kita. Dan diberinya Anda dan saya kuasa untuk menikmati. Apapun situasinya. Terobosan kuasa daripada kebangkitan Kristus memampukan Anda dan saya. Nggak sekedar hidup. Hidup yang bertumbuh, hidup yang produktif, hidup yang bisa dinikmati. Bukan hanya Anda yang menikmati. Sampai Tuhan pun bisa menikmati kehidupan Anda dan saya. Dan hatinya disenangkan. Percayalah, tidak semua orang masuk di bulan ini. Tidak semua orang bisa mengalami bulan April. Kalau Anda dan saya orangnya, Tuhan nggak salah pilih. Apapun pergumulannya, apapun yang menahan Anda dan saya, siang ini dengan iman kita beranikan diri. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan menuntun Anda dan saya untuk menerobos semua yang membuat kita tertahan. Apapun itu. Mari lanjutkan perjalanan iman percaya kita dan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.